2021 kami anggap ini adalah suatu kegiatan yang sukses, dan untuk itu saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, apakah kami KP3C untuk membentuk Provinsi Cirebon Raya itu adalah merugikan buat Jawa Barat. Kalau merugikan, harus dibuktikan dengan kajian akademis. Tapi kami KP3C akan membuktikan kalau kami Provinsi Cirebon Raya sudah layak untuk mandiri, dan kami punya potensi yang luar biasa, baik itu potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, agar segera memperhatikan aspirasi-aspirasi yang timbul di masyarakat Cirebon Raya. Dan kami pun juga berharap kepada Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Jawa Barat untuk segera berdialog dengan kami agar mempermudah urusan untuk mempercepat berdirinya Provinsi Cirebon Raya. Demikian. Target berapa tahun Pak untuk bisa berdiri, Pak? Kami memiliki target, ya insya Allah paling lama 2 tahun, tapi kami berupaya tahun depan apabila moratorium itu sudah dicabut, kami akan segera untuk berdialog dengan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Jawa Barat, DPR RI dalam hal ini adalah Komisi 2, agar segera merealisasikan, karena kami tetap istilahnya itu menempuh cara-cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Demikian. Untuk sumber ekonomi, Pak, sudah sejauh mana koordinasi dengan kepala-kepala daerah di untuk itu ada Pak Sekjen yang akan menjelaskan. Jadi biar pasti akan melalui tahapan di mana pasca hari ini kita pasti akan melakukan koordinasi kepada wilayah-wilayah, dan kami akan melakukan roadshow minimalnya bagi kepala daerah yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk surat keputusan DPRD maupun surat keputusan kepala daerah, tetap kami lanjutkan. Dan itu hasil keputusan yang sudah kami terima sejak tahun 2012 tidak akan mempengaruhi statement apapun kepala daerah yang baru, tidak akan merubah. Tapi kami tetap berkoordinasi, soal koordinasi bahwasanya kami berlanjut, dan insya Allah di penghujung jalan dengan kurun waktu yang tidak akan lama, insya Allah dengan bantuan koridor dana Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan, insya Allah ini akan dilanjutkan ke DPR dan itu jadi nyata. Provinsi Cirebon jadi tetap semangat. Terima kasih. Pak, untuk sumber ekonomi Yang tertulis SK DPRD 4 wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Kuningan SK DPRD sudah kami dapatkan. Majalengka rekomendasi dari DPRD dukungan terhadap Provinsi Cirebon. SK Wali Kota Kota Cirebon sudah. SK Bupati Kabupaten Cirebon sudah kami dapatkan. SK Bupati Indramayu sudah kami dapatkan. Ya. SK Kabupaten sudah. SK untuk Bupati Kuningan sudah secara tertulis belum bisa menandatangani karena kemarin di waktu cuma 3 hari. Tapi sekarang secara prinsip, karena sebelumnya ketua DPRD-nya yang menandatangani sekarang menjadi kepala daerah, sudah
siap untuk melakukan itu dengan berkoordinasi sebelumnya dengan pusat. Dan mengenai Majalengka itu akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi dari panitia di wilayahnya. Mengenai wilayah-wilayah lain yang siap bergabung, sebentar kita dengar Indramayu Barat sebagai bentukan pemekaran baru berarti sudah tambah lagi jadi 5 jadi 6. Kemudian wilayah sekitarnya Cirebon Timur, Subang, demikian juga Brebes juga rencana gitu. Kayak jadi gini. Kira-kira kapan nih jadinya nih Pak Maman? Ya, yang pertama saya mengapresiasi deklarator seperti Pak Profesor Adang Jumhur dan juga teman-teman di KP3C. Pembentukan Provinsi Cirebon Raya ini menjadi sangat penting untuk 3 hal. Pertama adalah penguatan sumber daya manusia yang sangat berlimpah di Cirebon, tetapi kurang optimal untuk melihat Jawa Barat secara keseluruhan. Misalnya kita tahu gubernur atau wakil gubernur dari Cirebon perasaan sudah lama ya tidak ada. Nah, yang kedua adalah soal pemerataan pembangunan. Kita tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang sulit seperti pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, MCK yang masih banyak rumah-rumah di Jawa Barat ini yang tidak memiliki MCK. Nah, kita ingin bahwa dengan berdirinya Provinsi Cirebon Raya ini, kita bisa memenuhi hak-hak masyarakat soal kesehatan, soal pendidikan, tenaga kerja, apalagi hari ini pasca pandemi seperti itu. Nah, yang ketiga tentu percepatan daripada pembangunan itu sendiri. Kita tahu bahwa ada hal strategis, misalnya kita punya Bandara Kertajati, kita punya konsep pembangunan rebana, kita pun percepatan pembangunan yang akan mendukung nasional. Misalnya kalau di Bekasi menjadi daerah industri dengan hampir 6.000 pabrik lalu akan dibangun di Batang, maka tidak ada penyangga yang lebih kuat kecuali adanya provinsi bernama Provinsi Cirebon Raya. Nah, 3 poin itu sebenarnya yang diharapkan lewat teman-teman ini, dan tentu kita pertama akan melakukan upaya secara konstitusional soal moratorium misalnya yang belum dicabut. Itu harus dicabut dulu sehingga pemekaran provinsi ini bisa berjalan lebih cepat. Jadi yang kedua adalah kita akan melakukan sinergitas keliling ke daerah-daerah sehingga hari ini tinggal Majalengka dan Kuningan yang membubuhkan tanda tangan bagi terwujudnya provinsi. Dan yang terakhir dukungan dari teman-teman media, para ulama, para tokoh dan juga komunitas seniman budayawan, karena Cirebon secara akar sejarah, nilai budaya dan potensi yang sangat kuat memungkinkan sekali untuk terbentuk sekali lagi menjadi Provinsi Cirebon. Waktunya tidak hari ini juga tentu. 5-10 tahun baru terwujud cita-cita Provinsi Cirebon. Tetapi kalau ada kemauan politik, tentu ada keajaiban kita bisa melaksanakan ini di di 5 tahun yang akan datang kita sudah terwujud. Kayak yang membedakan komite panitia Provinsi Cirebon dengan sekarang apa bedanya? Sebenarnya spiritnya masih sama. Yang berbeda adalah pertama dukungan yang lebih luas, melibatkan anggota DPD, DPR, melibatkan juga beberapa eksekutif di kabupaten kota terkait, termasuk kita akan dapat dukungan juga dari provinsi kabupaten-kabupaten baru seperti Cirebon Timur, lalu juga Indramayu, lalu juga ada Kota Kertajati dan lain sebagainya, sehingga untuk sebuah provinsi kita akan bisa melaksanakan ini dengan cepat. Tambahan Ada kabupaten baru itu ditambah 3. Jadi kalau kita nambah 3 ditambah hari ini 5 sudah 8. Dan kemungkinan ini akan sangat meluas juga tergantung bagaimana keinginan politik secara keseluruhan, dan kami akan mengkomunikasikan ini persyaratan-persyaratan administratif dan konstitusional disiapkan oleh KP3C, sementara diskusi-diskusi publik, keinginan-keinginan masyarakat itu akan kita wadahi dengan satu kesekretariatan yang ada di Kota Cirebon.